Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Pagi. saya Ayu Pujanti, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya selaku moderator. Kami akan menjelaskan mengenai literasi permanometri. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri dengan NIM 21010050009. Kemudian yang kedua yaitu Humaira Tefani dengan NIM 21010050034. Yang ketiga yaitu Chevron Hidayat dengan NIM 21010050074. Yang keempat yaitu Tiara Tata Fatia dengan NIM 210105077. Dan yang terakhir yaitu Zahra Amalia Ristiana dengan NIM 210105089. Tujuan pembelajaran dari literasi ini yaitu kita mengetahui pengertian literasi permanometri, kemudian kegunaan dan manfaat dari literasi permanometri, kemudian mempelajari tentang kekurangan dan kelebihan dari literasi permanometri, serta mengetahui pengaruh pH dan suhu terhadap laju reaksi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Humaira Tefani. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya pengertian literasi. Literasi adalah mereaksikan suatu zat dengan zat lain dengan menggunakan buret. Macam-macam literasi. Literasi terdiri dari beberapa macam, antara lain literasi asam basa, literasi bebas air, literasi permanometri, literasi hidrometri, literasi iodimetri, literasi bomometri, dan literasi bromodometri. Lalu literasi argentometri, yang terakhir literasi kompleksometri. Next. Literasi permanometri. Pengertian dari literasi permanometri adalah penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan kalium permanganat KMNO4. Literasi permanometri merupakan salah satu literasi redoks. Metode permanometri didasarkan pada reaksi oksidasi dan ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Next. Yang pertama, kalium permanganat telah banyak digunakan sebagai agen pengoksidasi selama lebih dari 100 tahun. Reagen ini dapat diperoleh dengan mudah, tidak mahal, dan tidak membutuhkan indikator kecuali untuk larutan yang amat encer. 1 tetes 0,1 N permanganat memberikan warna merah muda yang jelas pada volume dari larutan yang biasa dipergunakan dalam sebuah literasi. Warna ini berpengaruh untuk mengidentifikasi kelebihan reagen tersebut. Permanganat menjadi beragam reaksi kimia karena permanganat dapat hadir dalam kondisi-kondisi oksidasi +2, +3, +4, +6, dan +7. Reaksi yang paling umum ditemukan dalam laboratorium adalah reaksi yang terdiri dalam larutan-larutan yang bersifat amat asam 0,1 atau lebih besar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Chevron. Prinsip literasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu dibutuhkan dengan asam disebut H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses literasi tidak dibutuhkan indikator lain, karena KMNO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir literasinya ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMNO4 ini dikenal sebagai autoindikator. Next. Literasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan dari 70 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi. Pada awal reaksi literasi warna merah
untuk beberapa saat yang menandakan reaksi berlangsung lambat. Pada pembuatan titran selanjutnya warna merah hilang makin cepat karena ion mangan 2 yang terjadi berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya titran dapat ditambahkan lebih cepat sampai titik akhir titrasi tercapai, yaitu sampai pada tetesan di mana warna merah menjadi warna merah jambu. Next. Penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan endapan MnO4 yang dapat mempercepat penguraian larutan. Selanjutnya, baku primer tersedia untuk pembakuan larutan kalium permanganate antara lain asam oksalat dihidrat dan natrium moksalat. Larutan permanganate apabila larutan encer tidak stabil karena adanya reaksi berikut 4KMn plus 2H 2O sama dengan 4Mn 2O2 plus 4OH kurang lebih 3O2. Selanjutnya akan disampaikan kepada Zahra. Penambahan konsentrasi KMNO4. Penambahan pentiter pada proses titrasi harus sedikit demi sedikit agar kesalahan dalam menentukan titik akhir titrasi dapat dihindari. Penambahan konsentrasi KMNO4. Larutan KMNO4 distandarisasi dengan larutan H2C2O4. Larutan H2C2O4 dioksidasi oleh KMNO4 menjadi CO2. Menurut reaksi 2MnO4 plus 6H plus 5H2C2O4. 2Mn2 plus 8H2O plus 10CO2. Diperoleh molaritas KMNO4 adalah 0,021 M. Next. Pengaruh pH terhadap laju reaksi. Reaksi ini lambat dalam larutan asam, tetapi sangat cepat dalam larutan netral. Karena alasan ini, larutan kalium permanganat jarang dibuat dengan melarutkan jumlah-jumlah yang ditimbang dari zat padannya yang sangat dimurnikan, misalnya proanalisis dalam air. Next. Proses reaksi. Permanganometri dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMNO4. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Titrasi dengan KMNO4 sudah dikenal lebih dari 100 tahun. Kebanyakan titrasi dilakukan dengan cara langsung atau yang dapat dioksidasi seperti Fe+, asam atau garam oksalat yang dapat larut, dan sebagainya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Tiara Tata. Terima kasih kepada Saudari Zahra. Saya akan menjelaskan tentang indikator titrasi. Kalium permanganat dapat bertindak sebagai indikator. Jadi titrasi permanganometri ini tidak memerlukan indikator dan umumnya titrasi dilakukan dalam suasana asam karena akan lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Namun ada beberapa senyawa yang lebih mudah dioksidasi dalam suasana netral atau alkalis, contohnya hidrasin, sulfit, sulfida, dan tiosulfat. Manfaat permanganometri. Untuk mengetahui kadar dari zat-zat yang bilangan oksidasinya masih dapat dioksidasi dalam bidang industri, metode ini dapat dimanfaatkan dalam pengolahan air, di mana secara permanganometri dapat diketahui kadar suatu zat sesuai dengan sifat oksidasi reduksi yang dimilikinya.
sehingga dapat dipisahkan apabila tidak diperlukan atau berbahaya. Next. Kemudian, kelebihan titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri ini lebih mudah digunakan dan efektif karena reaksi ini tidak memerlukan indikator. Hal ini dikarenakan larutan KMNO4 sudah berfungsi sebagai indikator. Kemudian, kekurangan titrasi permanganometri. Larutan kalium permanganat jika terkena cahaya atau dititrasi cukup lama, maka mudah terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat. Oleh karena itu, penggunaan buret yang berwarna gelap itu lebih baik. Penambahan KMNO4 yang terlalu cepat pada larutan seperti H2C2O4, pemberian KMNO KMNO4 yang terlalu KMNO4 yang terlalu cepat pada larutan H2CO yang telah ditambahkan H2SO4 dan telah dipanaskan cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4 dengan M2+. Next. Sekian presentasi Saya kembali. kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.